melarang ekspor benih lobster atau benur karena merusak lingkungan dan juga merugikan nelayan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur. Edi diduga menerima suap dari perusahaan kargo yang mendapat keistimewaan dalam ekspor benur. Sejak keran ekspor benur dibuka oleh Menteri Edi pada Mei lalu, kebijakan ini tak lepas dari kontroversi. Menteri Kelautan dan Perikanan periode sebelumnya, Susi Pujiastuti, dalam sejumlah kesempatan mengkritik keras kebijakan Edi. Menurut Susi, pelarangan ekspor benih lobster sama sekali tidak menyurutkan pemasukan para nelayan. Sebab nelayan masih memiliki kesempatan mengambil induk lobster dewasa yang harganya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada sekedar menjual benur. Susi menilai izin ekspor benur justru merugikan negara dan nelayan. Jutaan bibit lobster begini sekarang ditangkap di mana-mana. Masyarakat yang mengambil lobster benur ini dijualnya harga ada yang 10.000, ada yang 30.000. Yang 30.000 itu mutiara. Pedagangnya, pengepulnya menjualnya katanya 100.000. Tapi di Vietnam katanya 150.000. Padahal kalau mereka besar segede ini, nih, mutiara ini harganya kalau sudah 8 on ke atas itu bisa 4 juta lebih. Pada saat hari rame Natal atau tahun baru Cina bahkan bisa lebih dari 5 juta. Yang kecil-kecil saja minimal ratusan ribu sudah harganya. Jadi bukan cuma pemerintah, rakyat sendiri yang rugi, para nelayan. Namun, Edi Prabowo bersikukuh dibukanya kembali ekspor benih lobster semata demi mesejahterakan rakyat. Menurut Edi, banyak nelayan kecil yang hidupnya bergantung pada budidaya komoditas tersebut. Masalahnya kan yang selama ini saya ingin hidupkan, pelaku usaha lobster itu kan banyak. Membudidayakan nggak boleh, menangkap benih di lapangan nggak boleh. Ya kan, sementara masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke banyak tergantung penghasilannya itu dengan menangkap benih. Benih dijual ke pembudidaya. Nah, terakhir ada yang ekspor. Nah, itu dibolehkan nggak, Pak? Loh, kalau untuk gini, ekspor misalnya jelas lobster. prioritas pertama kita budidaya. Dengan budidaya ini kita ajak siapa saja, mau koperasi, mau pengusaha, mau perorangan, silakan. Mereka yang penting ada aturan-aturannya. Kalau kita mengacu potensi ekonomi dari devisa, PNBP, ya hitung saja. PNBP sekarang kan masih tergantung nanti harga di sana. Kalau harganya 10.000, PNBP-nya 2.000. Kalau naik lagi terus sampai harga 5.000 dan sebagainya. Kalau saya tadinya maunya, ya sudah sepakat 5.000 saja. Sebenarnya sudah clear, sudah mau, tapi karena ada aturan-aturan sebelumnya, ini yang harus kita koreksi. Dan ingat Mbak ya, untuk benih lobster itu kan, walaupun mereka sudah menangkap diberikan izin budidaya, mereka juga diwajibkan mengembalikan ke alam. Di alam itu, mereka hidup lobster benih lobster hanya 0,2%. Sekarang kita mewajibkan mereka yang mengambil benih lobster, kalau di budidaya itu bisa sudah ada 40%, 30%, bahkan itu. Nah, bahkan sampai 70%. Nah, bagi mereka yang sudah membudidaya, sudah selesai di budidaya, wajib dia mengembalikan ke alam 2%. Di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, benih lobster atau benur dilarang untuk diekspor. Menteri Kelautan dan Perikanan ketika itu, Susi Pujiastuti, mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 yang melarang praktik ekspor benih lobster. Namun, di periode kedua, pemerintahan Joko Widodo mengizinkan ekspor benih lobster. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 yang diteken oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Tim TV One mengabarkan. Nama Susi Pujiastuti kini ramai diperbincangkan netizen di media sosial. Topik yang dibicarakan warganet ini berkaitan dengan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Berikut sejumlah cerita netizen soal Susi Pujiastuti. Usai Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus ekspor benih lobster,
Tagar Bu Susi jadi ramai di media sosial Twitter. Bahkan tak sedikit cuitan warganet yang mengutarakan rasa rindunya terhadap Susi Pujiastuti dan mengharapkannya kembali menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selain cuitan, warganet juga banyak yang mengunggah video serta foto-foto Susi yang tengah bersantai sambil meminum kopi. Seperti cuitan akun Twitter @amritalaras menyampaikan rasa sayangnya dan meminta Susi kembali membantu negara ini. Ada juga yang menyebut Susi bak Wonder Woman yang meminta Susi kembali ke tahta kepemimpinannya menjaga kelautan Indonesia. Selain itu juga ada cuitan akun Perdana Bondan yang menuliskan tenggelamkan koruptor KPK, cek ombak lagi Bu Susi. Sama halnya dengan cuitan akun @raihan_alfiandi yang merisikan Bu Susi Pujiastuti, tolong tenggelamkan yang suka jual benih lobster dari Indonesia. Tolong kembalikan Bu Susi ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bahkan ada salah satu warganet yang meminta Susi kembali kepada Presiden Jokowi dengan membalas cuitan Presiden saat menyampaikan dukungan terhadap pemberantasan korupsi di tanah air. Ribuan warganet di Twitter ini mengeluh-ngeluhkan dan berharap Susi Pujiastuti kembali masuk kabinet. Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap KPK Rabu dini hari atas dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster sepulangnya dari Amerika Serikat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, bisnis anakan lobster atau benur di kalangan nelayan penangkar dan pengepul merupakan bisnis yang menjanjikan pada zamannya. Kini nelayan menjadi pihak yang sangat dirugikan karena pengendali bisnis benur adalah perusahaan pengekspor. Inilah potret budidaya dan penangkaran benur di Gerupuk Kute, Lombok Tengah, Belonggas, Lombok Barat.